Halo semuanya, perkenalkan saya Tina dari SMP Santo Leo 3 ingin membuat perangkat pembelajaran untuk belajar tentang pencemaran air. Jadi dalam pencemaran air kita akan mendapatkan air bersih. Bagaimana air yang kotor dan tercemar bisa berubah nanti menjadi air yang bersih. Kita akan membuat saringan sederhana. Adapun alat-alatnya adalah kita siapkan botol air mineral yang besar. Nanti botolnya kita potong yang bagian atasnya sehingga seperti ini bentuknya. Yang satu lagi kita potong bagian bawahnya seperti ini. Dan kita siapkan juga gelas-gelas kecilnya sebagai untuk memperbandingan hasil. Jadi nanti hasilnya kita tempatkan di botol gelas-gelas kecil ini untuk hasilnya seperti apa, penyaringan pertama, kedua, sampai mendapatkan air bersih. Berapa kali penyaringan yang akan kita lakukan. Setelah itu di sini nanti ada koral yang besar. Ada juga koral yang berukuran kecil. Ada sabut kelapa. Ada juga ijuk. Ada spons. Sponsnya bisa dipakai untuk spons cuci piring. Nanti kita ambil yang bagian hijaunya. Terus ada pasir. Ada juga arang. Juga kain. Nanti kainnya bisa kain ya. Kain untuk bekas kaos, nggak usah perlu beli kain yang baru, bisa kita gunakan kain bekas. Dan juga nanti ada tisu dan juga akan ada kapas. Itu bahan-bahan yang harus kita siapkan. Untuk memotong kita perlu cutter dan juga gunting ini untuk memotong. Sekarang kita peragakan bagaimana cara membuat penyaringan sederhana. Yang pertama, kita akan memasukkan tisu dulu supaya nanti tisunya bisa menahan semuanya. Kita masukkan tisunya. Tisunya bisa kalian bisa pakai tisu dapur ataupun tisu wajah yang seperti ini, atau juga bisa yang tisu yang agak tebal. Setelah tisu kita bisa masukkan kapas, kita susun. Setelah kapas kita bisa memasukkan kain. Kainnya kita masukkan. Setelah kain kita masukkan, kita bisa memasukkan busa. Ya, busanya bisa kita masukkan. Kita ukurannya kita bisa masukkan busa kita busanya. Setelah busa kita bisa memasukkan ijuk. Nih, ijuk gunanya untuk apa? Ijuk itu gunanya untuk menyerap. Jadi air tercemar itu baunya kurang sedap. Nanti ijuk ini gunanya bisa untuk selain menyaring, gunanya juga bisa untuk menyerap bau. Lantas kita kasih tisu lagi. Setelah kita kasih tisu, kita akan tuangkan hasilnya. Kita tuangkan hasilnya ya. Setelah kita tuangkan pasir, kita akan memberikan arang. Kata
atasnya pasir, kita kasih arang. Gunanya untuk apa kita kasih arang? Arang ini gunanya untuk menyerap bau. Jadi untuk mengurangi bau yang tidak sedap pada air yang tercemar. Susun. Setelah kita kasih arang, kita bisa masukkan kora yang kecil terlebih dahulu. Kora yang ukuran kecil. Setelah kora yang ukuran kecil, kita bisa menggunakan sabut kelapa. Setelah itu, baru paling atas adalah kora yang berukuran besar. Kalau susah mendapatkan kora yang berukuran besar, kalian juga bisa menggunakan batu bata, yang mana yang mudah kalian temui. Gunanya untuk apa? Ada kora besar, ada kora kecil. Ada itu, gunanya yang kora besar ini untuk menyaring partikel-partikel yang besar. Contohnya nanti ada daun, ada ranting, ada bunga yang jatuh. Kalau sumber air kan banyak ya kotorannya. Ada hewan-hewan mungkin yang mati. Nah, nanti kita bisa saring menggunakan kora yang besar atau bisa juga menggunakan batu bata. Dan di bawahnya ada ujung nanti untuk menyaring partikel yang lebih kecil lagi sampai ke bawah. Nanti menyaring yang paling bawah ini gunanya untuk menyaring partikel yang kecil-kecil. Jadi misalnya nanti ini masih ada nih pasir, bisa turun pasirnya, partikelnya yang kecil-kecil supaya tidak terbawa ke dalam air yang kita saring. Makanya dipakai lapisan-lapisan yang pertama tadi. Ada kapas, ada tisu, ada kain, dan juga ada spons tadi untuk menyaring partikel-partikel yang kecil. Sekarang coba kita akan mulai untuk percobaannya ya, yang sudah kita siapkan. Nih, nanti kita perbandingan, kita lihat perbandingannya. Ya, air yang tercemar seperti ini, terus sekali dia hitam. Ini di sini ada endapan-endapan juga, ada daun, ada ranting-ranting. Coba. Kita tunggu ya. Apakah percobaan kita berhasil? Nanti di saat kalian belajar tentang pencemaran air, kalian bisa menggunakan air yang tercemar. Misalnya kalau kerannya kotor itu bisa dipakai. Jadi nanti kalau misalnya keran di rumah saya bersih semua Bu, nanti bisa menggunakan air yang sisa limbah rumah tangga itu bisa. Juga kalian bisa coba air got seperti apa. Air got yang di depan rumah kalian atau di sekolah, di sekitar sekolah seperti apa. Nanti bisa dipakai untuk percobaan. Ya teman-teman, perhatikan ini airnya turunnya agak lambat. Dan dipastikan dulu sebelum kita melakukan percobaan, semua alat dan bahan harus sudah kalian bersihkan terlebih dahulu. Jadi pasirnya sudah dibersihkan,
arang, pasir, koral, ijuk, sabut kelapa, kain, itu semua sudah harus bersih. Jadi jangan pakai yang kotor, nanti susah untuk melihat perbedaannya. Ini ya, ini belum disaring. Kita lihat ya. Setelah disaring-saring yang pertama, sudah ada perubahan warna. Silakan kalian bisa bandingkan. Sudah ada perubahan warna. Di sini ada kotoran, ini kotorannya ya. Ada ranting, ada daun, ada endapan juga. Dan di saringan berikutnya sudah tidak ada lagi ranting yang ikut. Jadi rantingnya sudah tersaring, daunnya juga sudah tersaring. Berarti ini partikel-partikel besar sudah tersaring dengan adanya saringan sederhana ini. Kita tunggu ya, kita tunggu dia sampai nanti airnya bersih semua. Kita akan lihat berapa kali penyaringan yang kita butuhkan. Dan air yang hitam seperti ini mendapatkan air yang jernih. Ingat teman-teman, penyaringan sederhana ini airnya tidak bisa langsung kita konsumsi. Tetapi air nanti hasil penyaringan itu bisa dipakai untuk mencuci piring, untuk ngepel, untuk mencuci baju, itu bisa. Tetapi belum bisa kita konsumsi. Mengapa? Karena di sini masih banyak mikroorganismenya. Jadi untuk membuat air yang bisa siap diminum itu kita dibutuhkan air yang benar-benar bersih dari mikroorganisme. Nanti kalau sudah tidak berbau, airnya tidak berasa, airnya jernih sekali, nanti bisa direbus. Setelah direbus itu bisa kita minum. Jadi dipastikan untuk air minum itu airnya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Airnya bisa kita minum, bisa kita konsumsi. Ya, sampelnya kita taruh di sini. Kita tunggu. Saringan pertama, kita tunggu sampai tetesan ini selesai. Karena kalau kita langsung membuat saringan lagi, tuangin lagi, nanti tetesannya tidak sempurna. Tetesan ini yang akan mencemari penyaringan berikutnya. Maka kita harus sabar untuk menunggu hasil penyaringannya. Ya, nanti kita bedakan di sini ya. Nanti kita lihat bersama-sama perbedaan hasil dari penyaringan. Ini saringan pertama. Kita tuh, ini tabungnya kurang. Ya. Setelah itu kita akan saring untuk kedua kalinya. Kedua kalinya bagaimana penampakannya? Dilihat dari warnanya, ini ada perbandingan, dia lebih jernih dibandingkan penyaringan pertama. Jadi nanti kalian bisa mengamati apakah masih ada partikel kecil yang ikut ke dalam penyaringan ini. Kita amati bersama-sama ya. Ini kita tunggu. Dalam melakukan penyaringan air ini, kita harus sabar, tidak perlu terburu-buru. Yang
Nanti kita sabar, kita amati, kita tulis nanti, kita amati setiap perubahannya seperti apa. Nah, ada nggak perubahan dari penyaringan pertama, penyaringan kedua, nanti ada perubahan apa tidak? Bisa kita lihat dan kita amati. Ya, hasil penyaringan keduanya. Dan untuk menjaga supaya air di lingkungan kita tidak tercemar, kalian juga harus bisa menjaga kebersihan. Ya, masih ada tetesannya, kita tunggu sampai tetesannya habis, sampai tetesan terakhir. Masih menetes terus. Nanti kalau kalian bekerja, ini bisa bekerja dengan kelompok kalian, saling mengamati. Ya, saringan yang kedua. Apakah ada perubahan dari segi warnanya? Sekarang kita saring lagi untuk penyaringan ketiga. Untuk penyaringan pertama dan sebelum disaring kelihatan sekali ya kontras perbedaannya. Tetapi untuk hasil dari saringan pertama ke saringan kedua perbedaannya tipis sekali, seperti seolah-olah tidak terlihat perbedaan. Nanti kita analisa mengapa warnanya kok tidak bisa jernih sekali. Coba nanti kita lihat ada apa. Ini saringan ketiga pun warnanya masih ada yang kuning, kekuningan. Kira-kira dari apa ya warna kuningnya? Nanti kita analisa ya, mengapa warnanya tidak bisa jadi jernih, tidak berwarna. Kita amati perbedaannya, kecocokannya masih keruh apa tidak. Masih ada warna tetapi kejernihannya berbeda. Jadi yang penyaringan ketiga lebih jernih dibandingkan penyaringan kedua.
Yang kedua ini masih kelihatan ada keruhnya, masih sama-sama gambar warna kuning pucat, tetapi yang kedua ini masih kelihatan keruh, yang ini sudah kelihatan jernih. Kita coba untuk saringan berikutnya. Ini saringan keempat, kita amati bersama-sama. Masih berwarna juga, dia masih kuning, tapi kuningnya sudah agak pudar dibandingkan penyaringan yang ketiga. Jadi untuk persiapan nanti kalau kalian mau belajar tentang pencemaran air, nanti ibu bapak atau ibu gurunya memberi tugas untuk membuat saringan air sederhana. Kalian bisa mempersiapkan alat dan bahannya ya. Jadi nanti kalau kalian punya botol bekas jangan dibuang, disimpan dulu. Nanti untuk praktek IPA ini untuk kelas 7. Ini penyaringan keempat. Sekarang kita mau saring untuk penyaringan kelima. Apakah nanti setelah disaring berulang kali, air yang kita saring benar-benar bisa menghasilkan air yang jernih? Iya, perbedaannya tidak begitu kelihatan perbedaannya. Jadi air yang jernih hasil penyaringan nanti bisa untuk misalnya kalian mencuci motor, untuk mencuci mobil kalian, mencuci sepeda, untuk mengepel lantai, untuk mencuci baju. Tapi belum bisa untuk memasak ya. Ini belum bisa untuk dikonsumsi. Sudah semakin jernih, tetapi airnya masih ada yang warna kekuningannya. Amati. Kalau kita bisa lihat ya, ini
kain, tisu, warnanya sudah berubah juga. Jadi kotor warnanya, semula putih sekarang sudah menjadi kekuningan. Ini untuk hasil penyaringan kelima. Ya teman-teman, semakin bersih, semakin bening, tapi masih ada warnanya sedikit. Lalu hasilnya bagaimana dengan penyaringan yang keenam ini? Apakah warna airnya bisa berubah menjadi jernih yang tidak berwarna, atau tetap warnanya ada ke kuning-kuningan? Kita amati. Yang kita harapkan airnya bisa sebersih ini, sebening ini. Namun kenyataannya ini masih ada airnya kekuningan. Jadi kemungkinan mencucinya kurang bersih. Kemungkinan yang kedua memang kita airnya kurang berulang-ulang kita mencucinya. Jadi nanti ini mohon dicuci dengan sangat bersih dulu baru dipakai untuk menyaring, sehingga nanti hasilnya dari air yang kotor ini diharapkan bisa menjadi air yang bersih seperti ini. Demikian perangkat pembelajaran yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih.